Selamat pagi para pionir sejati. Tetap semangat menambang ya. Mungkin Anda kaget membaca judul di atas. Pilot Rock adalah investasi gratis, setidaknya untuk sementara ini. Dan kripto konvensional adalah speculative trading atau transaksi spekulatif. Disclaimer dulu nih ya. Saya tidak bermaksud menyarankan agar Anda jangan bertransaksi kripto konvensional seperti Bitcoin, Ethereum, Solana, DGU, dan kripto lain yang sedang marak di dunia trading kripto saat ini. Atau juga tidak menyarankan agar Anda jangan bertransaksi di bidang forex. Tidak, saya tidak bermaksud demikian. Saya hanya ingin mengutarakan fakta sebenar-benarnya, agar Anda memahami perbedaan antara investasi dengan trading. Jadi, harap jangan membuli saya setelah menyimak video tutorial ini. Saya jelaskan dulu terminologi mengenai investasi dan trading. Investasi adalah penanaman modal terhadap suatu bidang atau komoditi untuk jangka waktu yang panjang, dan tentunya mengharapkan imbal hasil atau return dari investasi itu. Jika Anda misalnya berinvestasi dengan membeli rumah untuk disewakan, tentu Anda mengharapkan imbal hasil dari harga sewa rumah itu. Jika berinvestasi di kebun sawit misalnya, Anda tentunya berharap imbal hasil datang dari penjualan buah tandan segar yang akan diolah pabrik kelapa sawit untuk dijadikan minyak goreng. Jika Anda berinvestasi membeli saham perusahaan terbuka yang sudah listing atau tercatat di bursa efek, apa imbal hasil atau return yang Anda bisa harapkan? Ada dua jenis imbal hasil yang bisa Anda dapatkan. Pertama, dividen tahunan yang dibagikan oleh manajemen perusahaan. Itu pun jika perusahaan menghasilkan laba ya, dan atau selisih antara harga beli dan harga jual saham itu, atau sering juga disebut dengan yield. Investasi adalah untuk jangka panjang, bukan jangka pendek. Inilah yang sering disalahpahami oleh banyak masyarakat yang mengaku diri sebagai investor. Mereka mengira dengan membeli rumah, tanah, saham perusahaan publik, emas, forex, kripto, dan komoditi lain, mereka sudah layak disebut investor. Bukan begitu pemahamannya. Investor adalah orang pribadi atau perusahaan yang menginvestasikan uangnya untuk jangka waktu atau time horizon yang panjang, bukan jangka pendek. Jika tidak, itu namanya trader atau pedagang. Bagaimana seseorang yang membeli saham perusahaan publik itu bisa disebut sebagai investor jika harga sahamnya naik sedikit saja, sahamnya langsung dijual? Jadi, terdapat dua jenis orang yang bertransaksi di pasar saham. True investor dan trader. True investor atau investor sejati adalah orang yang berinvestasi untuk jangka waktu yang lama, setidaknya 5 atau 10 tahun, agar dia bisa menikmati pertumbuhan perusahaan atau company growth yang sahamnya dia beli. Dengan demikian, dia akan bisa menikmati return berupa annual dividend atau dividen setiap tahun selama dia memegang sahamnya itu. Sedangkan trader atau pedagang adalah orang yang melakukan transaksi atau trading dalam jangka pendek untuk menikmati keuntungan sesaat. Di pasar saham, banyak orang seperti itu. Lantas, apa bedanya mereka dengan pedagang di pasar tradisional yang berjualan sayur atau daging dan kebutuhan pokok lainnya? Jadi, Anda sekarang sudah mengerti atau sudah paham mengapa semua pihak yang bertransaksi di kripto, forex, futures, atau derivatives, dan sejenisnya saya sebutkan sebagai trader, bukan investor. Abu-abu memang, sebab begini, jika mereka memperlakukan komoditi seperti kripto, forex, futures, dan derivatives, dan lain sebagainya untuk jangka panjang, mungkin mereka layak disebut sebagai investor. Tetapi, apakah komoditi-komoditi yang saya sebutkan barusan layak dipertahankan dalam jangka panjang, seperti misalnya 5 atau 10 tahun? Saya kira tidak. Sebab masing-masing bursa komoditi menerapkan yang namanya margin trading. Forex misalnya, dengan menaruh deposit
tunai sebesar $10.000, maka kepada Anda diberi hak atau fasilitas untuk bertransaksi forex hingga $1 juta. Yang mana apabila harga forex yang Anda ikuti itu mengalami penurunan harga, maka kepada Anda akan dikenakan margin call atau kewajiban menambah deposit. Itu pun jika Anda tidak segera menjualnya, atau dengan kata lain, Anda menahannya untuk 1 malam lagi. Istilahnya overnight. Nah, jika Anda melakukan hal ini, maka kepada Anda pun akan dibebankan biaya tambahan. Spekulatif trading? Pastinya iya. Anda tidak mungkin bisa menahan transaksi forex dengan fasilitas margin trading selama bertahun-tahun. Berapa besar deposit yang Anda harus persiapkan untuk itu? Kalau memang Anda memiliki uang sebesar $1 juta, udah aja beli sendiri di money changer dalam bentuk fisik atau fiat. Anda bisa menyimpannya bertahun-tahun selama Anda mau. Anda bisa tidur tenang, tidak ketakutan terhadap risiko naik turunnya harga dolar terhadap rupiah. Demikian juga halnya dengan kripto konvensional seperti Bitcoin, Ethereum, Solana, dan lain-lainnya. Komoditi ini lebih spekulatif lagi dibandingkan dengan forex. Sebab kripto tidak memiliki underlying aset yang bisa dijadikan sebagai patokan atau acuan harga. Saya sudah jelaskan mengenai hal ini pada video tutorial dengan judul CoinPy Network Mahal dan Langka, bagian kedua. Tidak perlu membahasnya lagi. Inilah yang membuat saya tidak pernah bertransaksi kripto, forex, futures, derivatives, dan komoditi lainnya. Meskipun bisa dibilang hampir tiap hari saya selalu dikirimi WhatsApp atau dihubungi melalui telepon oleh marketing dari perusahaan forex, saya tidak pernah tertarik. Saya tidak suka berspekulasi. Sekali lagi, disclaimer ya, saya tidak menghimbau agar Anda tidak bertransaksi kripto atau forex. Saya hanya mengungkapkan fakta. Jikapun Anda melakukannya, ya monggo saja. Sebab transaksi kripto adalah sah di negara ini dan diawasi oleh Bapepti. Dan bahkan dalam waktu dekatan ini, pengawasannya malah akan diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sekarang kita kembali ke terminologi investasi. Saya ulangi kembali, investasi adalah penanaman modal terhadap suatu bidang atau komoditi untuk jangka waktu yang panjang dan mengharapkan imbal hasil atau return atas investasi itu. Jadi, investasi memerlukan modal atau uang, itu sudah pasti. Tetapi, menurut Anda, apakah ada investasi yang tidak memerlukan modal atau uang? Saya pastikan tidak ada. Atau pertanyaannya saya ganti deh. Apakah ada investasi dengan modal yang sangat sedikit tetapi bisa memberikan imbal hasil atau return yang luar biasa besar yang tidak pernah Anda bisa bayangkan? Saya jawab, ada. Pi Network. Tetapi, Pi Network bukan berarti gratis sama sekali. Anda wajib memiliki handphone dan kuota data berbasis operating system Android atau iOS. Atau dengan laptop juga bisa. Itulah investasi Anda. Cukup Anda tap sekali dalam 24 jam, lalu hapus saja dari layar, atau lebih ekstrim lagi, matikan saja power handphone. Sebab Pi Network akan menambang sendiri atau auto mining di pusat komputer atau server di Amerika Serikat. Semudah itu, segampang itu. Ingat ya, Bitcoin yang sekarang harganya bernilai ratusan juta rupiah dan bahkan bulan November tahun 2021 atau 10 tahun sesudah launching pertama kali pernah mencapai harga hampir 1 miliar rupiah. Dulunya atau sekitar tahun 2008 masih ditambang dengan gratis. Bahkan sampai sekarang pun konon katanya masih gratis meskipun mining rate sudah mendekati nol. Saya kira kita tidak perlu lagi membahas tentang Pi Network di video tutorial kali ini. Simak saja video tutorial saya sebelumnya. Saya sudah menjelaskan panjang lebar. Sebagai penutup, saya ingin menunjukkan satu cuplikan dari Facebook berikut ini. Saya kutip ya. Pioneers, please remain to be humble if you become rich in the future. Kindly help your family, those who are needy,
and please donate to your chosen charity. Saya terjemahkan. Para pionir, mohon agar tetap rendah hati apabila Anda menjadi kaya di masa mendatang. Bermurah hatilah menolong keluarga Anda kepada mereka yang berkekurangan, dan silakan berdonasi ke badan amal pilihan Anda sendiri. Saya tidak tahu apakah postingan di atas benar-benar dari Dr. Nicholas Kokalis sendiri atau tidak. Saya sih berharap bahwa itu adalah postingan beliau sendiri. Dan jika benar, betapa baik dan mulia sekali hati beliau. Sekedar informasi, Dr. Nicholas Kokalis adalah co-founder, core team, dan sekaligus head of technology di Pi Network. Lalu, ketika saya menampilkan cuplikan ini di WhatsApp group yang saya kelola, segera ada tanggapan dari seorang member perempuan. Saya kutip postingannya tanpa mengubah sedikit pun. Nicholas udah bayangkan bahwa kelak akan muncul orang-orang kaya baru. Tetapi ada sarannya yang sangat menakjubkan dan mulia, yakni tetap rendah hati dan jangan tinggi hati. Simpel aja. Sediakan sebagian harta untuk yang membutuhkan, tanda kutip, the needy. Pesan Nicholas tersebut mengandung arti penting dan mendalam. Pertama, mungkin dalam hatinya, dia khawatir orang-orang kaya baru yang tidak siap mental, biasanya cepat berubah gaya hidupnya dan tinggi hati, alias, mungkin maksudnya alias ya, saya ulang. Biasanya cepat berubah gaya hidupnya dan tinggi hati alias congkak. Kedua, dia nampak khawatir. Sebab ada tanda-tanda euforia yang berlebihan dari berbagai belahan dunia, dalam kurung dunia ketiga, alias negara-negara berkembang yang belum terbiasa dengan kelebihan harta. Secara implisit, saya menangkap kegelisahan Dr. Nicholas sebagai CT, Korul Tanjung apa? Oh bukan, Kortim, saya ulang. Secara implisit, saya menanggap kegelisahan Dr. Nicholas sebagai CT atau Kortim dari berbagai fenomena yang diamati. Itu sebabnya secara ringkas dia katakan di awal kalimatnya, "Pioneers, please remain to be humble if you become rich in the future." In the future. Oh, dua kali in the future-nya. Saya ulang. "Pioneers, please remain to be humble if you become rich in the future." Kalimat ini di ujungnya diberi tanda cinta, dalam kurung I love you all. Itulah makna penting kalimat Nicholas yang penting diperhatikan. Oke lah. Sedikit tambahan bahwa GDP dan pendapatan per kapita Amerika cukup tinggi, yakni sekitar $30.000 per kapita per tahun. Sebaliknya, GDP dan income per kapita negara berkembang termasuk Indonesia baru sekitar $4.000 per kapita per tahun. Jaraknya jauh. Oleh sebab itu makna kalimat Nicholas tersebut bermakna himbauan yang mendalam. Semoga kita pionir Indonesia menjadi teladan orang-orang yang tetap rendah hati dan kelak peduli dengan mereka yang sangat membutuhkan. Salam sehat selalu. Oke lah, keep mining pioneer. Tetaplah menjadi orang yang rendah hati, apapun keadaan dan kondisi keuangan kita sekarang ini maupun ke depan nanti. Semoga saja Pi Network ini membawa kesejahteraan bagi para pionir. Bye.